tokoh inspiratif Muslim. Al-Hazan. Sejarah telah membuktikan betapa dunia Islam telah melahirkan banyak sarjana dan ilmuwan yang sangat hebat dalam bidang falsafah, sains, politik, kesusastraan, kemasyarakatan, agama, pengobatan, dan sebagainya. Keistimewaan para tokoh ilmuwan Islam ialah mereka tidak sekedar dapat menguasai ilmu tersebut pada usia yang muda, tetapi dalam masa yang singkat dapat menguasai beberapa bidang ilmu secara bersamaan. Berbicara dunia fotografi memang sangat menarik dan takkan ada kejenuhan, apalagi saat membicarakan perkembangan kamera yang begitu pesat di zaman modern sekarang ini. Jika bertanya sejarah, pastinya banyak literasi yang menyebutkan bahwa ilmuwan Prancis Joseph Nicéphore Niepce muncul di bagian teratas dalam sejarah. Hal itu karena pada tahun 1827 Masehi, ia mulai mengembangkan gambar fotografi pertama dengan kamera obscura atau kamera ruang gelap. Namun faktanya, Niepce bukanlah orang pertama yang menemukan kamera atau mengembangkan kamera obskura tersebut. Ada ilmuwan lain yang sudah lebih dulu menemukan konsep kamera obskura yang jadi cikal bakal kamera modern yang kita gunakan saat ini. Ilmuwan tersebut merupakan seorang Muslim yang bernama Abu Ali Muhammad Al-Hasan Ibnu Al-Haytham, atau lebih dikenal dengan nama Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham lahir pada tanggal 1 Juli 965 Masehi di Basrah, Irak. Di kalangan cendekiawan barat, Ibnu Al-Haytham lebih dikenal dengan nama Al-Hazan, yang merupakan seorang ilmuwan yang ahli dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Ia banyak pula melakukan penelitian mengenai fisika cahaya, dan telah memberikan banyak inspirasi pada ahli filosof barat, seperti Roger Bacon dan Kepler, dalam menciptakan mikroskop serta teleskop. Ibnu Al-Haytham memulai pendidikan awalnya di Basrah sebelum diangkat menjadi pegawai pemerintah di tempat kelahirannya tersebut. Basrah merupakan sebuah kota pusat intelektual penting dalam peradaban Islam. Setelah beberapa lama bekerja di pemerintahan, Ibnu Al-Haytham pergi ke Ahwaz dan Mesir. Dalam perjalanannya ke Ahwaz, Ibnu Al-Haytham menghasilkan beberapa karya tulis yang luar biasa. Kecintaannya kepada ilmu pengetahuan telah membawanya berhijrah ke Mesir. Selama di Mesir, Ibnu Al-Haytham melakukan beberapa penelitian mengenai aliran sungai Nil, serta menyalin buku-buku mengenai matematika dan falak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang cadangan dalam menempuh perjalanan menuju Universitas Al-Azhar. Ibnu Al-Haytham merupakan ilmuwan yang gemar melakukan penyelidikan dan penelitian. Penelitiannya mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger, Bacon, dan Kepler, yang akhirnya menciptakan mikroskop dan teleskop. Ibnu Al-Haytham merupakan orang pertama yang menulis dan menemukan berbagai data penting mengenai cahaya. Beberapa buah buku mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, di antaranya berjudul Light dan On Twilight Phenomena. Kajiannya banyak membahas mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari, serta bayang-bayang dan gerhana. Menurut Ibnu Al-Haytham, cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 derajat di ufuk timur. Warna merah pada senja pula akan hilang apabila matahari berada di garis 19 derajat ufuk barat. Dalam kajiannya, dia juga telah berhasil menghasilkan kedudukan cahaya, seperti bias cahaya, dan pembalikan cahaya. Ibnu Al-Haytham juga turut melakukan percobaan terhadap kaca yang dibakar, dan dari situ ditemukanlah teori lensa pembesar. Teori itu telah digunakan oleh para ilmuwan di Italia untuk menghasilkan kaca pembesar yang pertama di dunia. Yang lebih menakjubkan ialah, Ibnu Al-Haytham telah menemui prinsip isi padu udara sebelum seorang ilmuwan yang bernama Tricella, yang mengetahui tentang hal itu 500 tahun kemudian. Ibnu Al-Haytham juga telah menemukan kewujudan tarikan gravitasi sebelum Isaac Newton mengetahuinya. Selain itu, teori Ibnu Al-Haytham mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambung-sambung secara teratur telah memberikan ilham kepada ilmuwan barat untuk menghasilkan wayang gambar. Dikarenakan teori Ibnu Al-Haytham tersebut, kemudian adanya penemuan film yang disambung-sambung dan dimainkan kepada para penonton sebagaimana yang dapat kita lihat pada masa kini. Selain itu juga, dalam sejarah perkembangan teknologi fotografi, Ibnu Al-Haytham merupakan seorang penemu kamera pertama di dunia. Pada akhir abad ke-10 Masehi, Ibnu Al-Haytham berhasil menemukan prinsip dasar kamera obskura, yang merupakan salah satu tonggak dasar yang begitu penting dalam sejarah fotografi.
Penemuan ini memberikan dasar bagi perkembangan selanjutnya dalam dunia fotografi dan pemrosesan gambar. Ibnu Al-Haytham adalah seorang ilmuwan serba bisa yang tidak hanya mendalami ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan dampak besar pada perkembangan pengetahuan manusia. Kontribusinya dalam bidang optik dan fotografi telah mengilhami banyak ilmuwan dan penemu di seluruh dunia. Warisan intelektualnya terus memengaruhi berbagai bidang ilmu pengetahuan hingga sampai pada zaman modern saat ini. Ibnu Al-Haytham lahir pada masa kreatif yang dikenal sebagai zaman keemasan peradaban Muslim, yang menyaksikan banyak kemajuan menakjubkan dalam sains, teknologi, dan kedokteran. Karya Ibnu Al-Haytham sangat menonjol karena penekanannya pada bukti dan dalil. Ia dikenal pernah berkata, jika mempelajari kebenaran adalah tujuan seorang ilmuwan, maka ia harus menjadikan dirinya musuh dari semua yang dibacanya. Yang bermaksud, di mana pentingnya untuk melakukan eksperimen demi menguji apa yang tertulis daripada menerimanya begitu saja sebagai kebenaran. Ibnu Al-Haytham pernah berkata, jika saya diberi kesempatan, saya akan menerapkan solusi untuk mengatur banjir Sungai Nil. Berita ini kemudian sampai kepada Al-Hakim, Khalifah Fatimiyah di Mesir, yang kemudian sang Khalifah mengundang Ibnu Al-Haytham ke Kairo. Namun setelah melakukan observasi terhadap Sungai Nil, Ibnu Al-Haytham menyadari bahwa ide brilian yang dirancangnya tidak memungkinkan untuk diterapkan di Sungai Nil. Ibnu Al-Haytham pun akhirnya melaporkan kepada sang Khalifah, yang kemudian karena ketidakberdayaannya tersebut Ibnu Al-Haytham berpura-pura gila demi menyelamatkan nyawanya dari kemarahan sang Khalifah. Namun hasilnya Ibnu Al-Haytham ditempatkan di bawah tahanan rumah. Atas penahanannya tersebut tidak melunturkan semangatnya dalam menggali ilmu pengetahuan. Beberapa karya Ibnu Al-Haytham dihasilkan selama masa penahanan tersebut, di mana suatu hari Ibnu Al-Haytham melihat cahaya bersinar melalui lubang jarum kecil yang mengarah ke kamarnya yang gelap, memproyeksikan gambar dunia luar ke dinding seberang. Ibnu Al-Haytham menyadari bahwa gambar benda-benda di luar dapat dilihat dikarenakan telah disinari cahaya matahari. Dari percobaan berulang kali, Ibnu Al-Haytham menyimpulkan bahwa sinar cahaya bergerak dalam garis lurus, dan penglihatan terjadi saat sinar ini masuk ke mata. Ibnu Al-Haytham mengonfirmasi penemuannya melalui percobaan di kamar gelapnya, yang diberi nama Al-Bait Al-Muslim, yang dalam bahasa Latin disebut camera obscura, yang secara sederhana berarti kamar gelap. Setelah banyak percobaan tambahan menggunakan peralatan khusus berupa lensa dan cermin yang dibuatnya, Ibnu Al-Haytham menuangkan ide-ide barunya tersebut tentang cahaya dan penglihatan dalam 7 jilid buku Kitab Al-Manazir, atau Kitab Optik dan terjemahan Latinnya berjudul De Aspectibus, dan terjemahan ke dalam bahasa Inggris berjudul Book of Optics, tetapi lebih tepatnya memiliki arti yang lebih luas yaitu Book of Vision. Ide-idenya memengaruhi para sarjana Eropa, termasuk mereka yang berasal dari Renaissance Eropa. Karena mahakarya terbesarnya dalam menemukan prinsip dasar kamera obscura, telah menjadikan Ibnu Al-Haytham sebagai penemu kamera pertama di dunia pada akhir abad ke-10, yang kemudian menjadi tonggak penting dalam sejarah fotografi. Obscura mempunyai konsep lubang kecil di kotak gelap yang disinari cahaya. Cahaya tersebut kemudian mampu menghasilkan gambar sebagai hasil pantulannya. Salah satu perbedaan antara kamera obscura dengan lubang jarum yang pernah dikemukakan oleh filsuf Mozi dari Tiongkok dan filsuf Yunani kuno Aristoteles, yaitu terletak pada penggunaan lensanya. Secara sederhana, kamera lubang jarum hanyalah sebuah perangkat serupa yang membiarkan bagian lubangnya tetap terbuka. Namun kamera obscura telah menggunakan bahan tambahan lain seperti sebuah kotak khusus yang memiliki gambar proyeksi terbalik. Tentu saja pada tahap penemuan awal kamera pertama ini berukuran cukup besar, ukurannya sebesar rumah tinggal, sehingga tidak memungkinkan untuk dibawa kemana-mana. Sementara itu juga penemuan Ibnu Al-Haytham dalam bidang optik dan penglihatan telah menjungkir balikan kesalahpahaman yang telah berlangsung selama berabad-abad. Ibnu Al-Haytham menyadari bahwa cahaya yang masuk ke mata hanyalah langkah pertama dalam melihat. Dan saat ini, gambar sistem saraf tertua diketahui berasal dari kitab optik karya Ibnu Al-Haytham, yang menggambarkan mata dan saraf optik. Ilmu optik merupakan salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari teori cahaya dan karakteristiknya, fenomena-fenomenanya dan penerapan praktisnya.
termasuk di dalamnya penggunaan berbagai piranti optik yang beragam bentuk dan jenisnya. Ibnu Al-Haytham mencetuskan revolusi besar-besaran dalam ilmu optik, ketika ia berhasil merumuskan teori optik yang benar, yang kemudian dikembangkan dalam ilmu cahaya modern, setelah memberikan kritik terhadap berbagai teori klasik dan menganalisanya. Dan pada akhirnya sejarah mengakui kehebatan dan kejeniusan Ibnu Al-Haytham dalam bidang optik. Di antara buku hasil karyanya dalam bidang optik adalah Risalah fi al-Ain wa al-Abshar, Risalah fi al-Maraya al-Muhriqah bi ad-Dawair, Risalah fi In'ithaf ad-Daw, Risalah fi al-Maraya al-Muhriqah bi al-Qutu, Kitab fi al-Halah wa Qaus Qaza. Selain pada bidang optik, Ibnu Al-Haytham pun ahli dalam bidang astronomi. Buku yang ditulis oleh Ibnu Haytham dalam bidang astronomi, yaitu At-Tanbih ala ma fi ar-Rashdi min al-Ghalath, Irtifa al-Kawakib, Maqalah fi Ab'ad al-Ajram, As-Samawiyah, wa Iqdar Idhamiha wa Ghairiha, Kitab fi Hay'atil Alam, Risalah fi Ashi Shafaq. Ibnu Haytham pun sangat terampil dalam bidang matematika. Buku-bukunya dalam bidang matematika, yaitu Al-Jami' fi Ushul al-Hisab, Ilal al-Hisab al-Hindi, Ta'liq ala Ilm al-Jabar, Al-Mukhtashar fi Ilm al-Handasah, Tarbi' ad-Dairah, Al-Ashkal al-Hilaliyah. Karya Ibnu Al-Haytham lebih dari 200 buku tentang berbagai aspek alam. Namun buku tentang ilmu optik yang telah membuat Ibnu Al-Haytham terkenal di berbagai belahan dunia dan dikenang sebagai bapak optik. Ilmuwan Barat George Sarton dalam bukunya The History of Science menulis bahwa umat Islam merupakan bangsa yang jenius di wilayah timur pada abad pertengahan dan memberikan kontribusi terbesar bagi umat Islam. Dan seorang profesor Amerika dan mantan ketua CIA, Graham E. Fuller, juga pernah mengatakan dalam bukunya A World Without Islam, kalau bukan karena Islam, dunia ini miskin peradaban, kebudayaan, dan intelektual. Pada tahun 1021 Masehi saat Sultan Al-Hakim bin Amirillah wafat, Ibnu Al-Haytham dibebaskan dari penjara dan kembali aktif dalam berbagai kegiatan akademis. Ibnu Al-Haytham mengabdikan diri di Universitas Al-Azhar Kairo dan terus melanjutkan penelitian ilmiahnya dalam bidang optik. Pada tahun terakhir menjelang wafat, Ibnu Al-Haytham kembali ke Qahirah, Fathimiyah, Mesir. Ibnu Al-Haytham wafat di Qahirah pada tahun 1040 Masehi ketika berusia 75 tahun. Allahu yarham.